Pengakuan terbaru kasus Ferdy Sambo, Bribka RR tolak tembak Brigadir J dan mengapa Baradae tak bisa. Analisa saya setelah saya mendampingi klien saya melihat bahwa memang klien saya tidak terlibat dalam perencanaan pembunuhan ini. Tidak terlibat dalam perencanaannya, tapi sebagai eksekutor terlibat. Karena ada perintah. Oke. Kemarin kan kita sudah lihat bersama ya, bahwa kejadian yang di rumah Saguling ya, bahwa ada di lantai 3, kemudian klien saya itu dipanggil terakhir. Dipanggil terakhir, kemudian diminta untuk diserahkan kotak magazen untuk diisi. Dalam posisi itu kan ada perintah. Perintahnya, kamu ibu dilecehkan, kamu yang bisa menembak gitu. Jadi ketika dia menerima perintah itu tidak bisa menolak, dia tidak bisa menolak. Itu akan didukung sama keilmuan juga, Mbak Anggi. Jadi tidak bisa hanya berbicara bahwa karena dia. Walaupun yang tersangka lain RR bisa menolak ya. Tapi klien Anda tidak bisa menolak. Saya perlu jelaskan karena background psikologis tadi yang dibilang. Background psikologis dan kedua, Baradae ini kerjanya baru mungkin 6 bulan jalan ke 7 bulan. Jadi sangat baru. Kemudian pangkat yang paling rendah. Ketika diperintah seperti itu kan dia ini kan polisi yang baru punya idealisme. Jadi ketika diperintah seperti itu dianggap bahwa itu memang dia harus laksanakan. Jadi ketika seorang pembohong ya mencoba untuk berkata benar, hanya orang bodoh lah yang percaya dengan perkataan pembohong tersebut. Lalu mengenai keterangan, saya pikir apa yang dikatakan Eliezer itu adalah kebenaran. Saya justru curiga bahwa ada narasi ataupun keterangan yang disampaikan bahwa Ricky Rizal itu tidak mau menembak. Saya pikir ini juga rekayasa. Saya lebih yakin memang dari awal Eliezer lah yang diplot sebagai eksekutor. Tidak pernah ditawarkan ke Ricky Rizal? Tidak pernah. Saya yakin itu. Karena dia anak baru, anak kemarin sore, anak polos, ya anak baik-baik, memang dia yang mau disalahkan. Roni Talapesi, kuasa hukum Bayangkara II Richard Eliezer atau Baradae, mengungkap fakta baru kliennya merupakan ajudan terakhir yang dipanggil Ferdy Sambo dalam kasus penembakan terhadap Brigadir J. Baradae diketahui jadi satu dari 5 tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana pada Brigadir J. Roni juga menyebutkan kalau Bribka RR menolak menembak Brigadir J seperti pengakuan Baradae kepadanya. Dia kemudian menjelaskan alasan mengapa Baradae tak bisa menolak perintah Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. Sebelum menembak, Baradae juga sempat dibisiki oleh Ferdy Sambo. Informasi ini disampaikan oleh pengacara Baradae, Roni Talapesi, saat menjadi narasumber di acara 2 Sisi TV One pada Sabtu 3 September 2022. Dalam acara tersebut, Roni awalnya menjelaskan bahwa kliennya diperintah oleh Ferdy Sambo untuk mengisi peluru pistol yang bakal digunakan untuk menembak Brigadir J. Roni juga menjelaskan bahwa kliennya Baradae adalah ajudan yang dipanggil terakhir oleh Ferdy Sambo. Klien saya itu dipanggil terakhir, kemudian diserahkan kotak magasin untuk diisi. Dalam posisi itu kan ada perintah, katanya dikutip dari 2 Sisi di YouTube TV One Minggu 4 September 2022. Lebih lanjut, Roni Talapesi lalu mengungkapkan Ferdy Sambo sempat membisikkan sesuatu kepada Baradae kala itu. Ferdy Sambo mengatakan kepada Baradae bahwa istrinya, yakni Putri Chandrawati, dilecehkan oleh Brigadir J ketika di Magelang. Hal itu katanya disampaikan kepada Baradae saat memberikan peluru untuk diisi ke dalam pistol yang digunakan menembak Brigadir J. Lebih lanjut, dia juga mengatakan alasan Baradae tidak bisa menolak perintah Ferdy Sambo ketika tersangka lain yaitu Bribka RR dapat menolaknya. Roni menyebut faktor psikologis dan status Baradae yang baru saja bekerja dengan Ferdy Sambo menjadi penyebabnya. Jadi ketika dia menerima perintah itu, dia tidak bisa menolak karena ada background psikologis. Kedua, Baradae ini juga baru saja 6 bulan bekerja. Jadi sangat baru dan pangkatnya juga masih rendah, jelasnya. Sebelumnya, rekonstruksi pembunuhan Brigadir J digelar pada Selasa 30 Agustus 2022 di rumah dinas dan rumah pribadi Ferdy Sambo. Pada rekonstruksi tersebut, Ferdy Sambo mengaku hanya memerintah Baradae untuk menembak Brigadir J dan menyangkal telah ikut menembak.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Danamik. Misalnya Richard mengatakan bukan hanya dia yang menembak, tapi juga FS atau Ferdy Sambo. Taufan pun mengatakan apabila sangkaan Ferdy Sambo itu tidak terbukti ketika sidang di pengadilan, maka akan semakin memperberat hukuman mantan Kadif Propam Polri tersebut. Paling signifikan pada hari kejadian siapa yang merencanakan, kalau memang 340 pasal yang digunakan, siapa yang mengeksekusi. Ternyata Baradae sudah ungkap apa yang memicu motif Brigadir J dibunuh. Ini kata LPSK. Pembunuhan Brigadir J di Duren 3 motifnya masih menjadi misteri meski pelakunya yakni Ferdy Sambo sudah mengungkap apa yang melatar belakangi dirinya melakukan tindakan tersebut. Namun, apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo belum bisa dijadikan kepastian motif pembunuhan itu. Hal itu nantinya masih perlu dibuktikan, akan terungkap semuanya di pengadilan pada saat persidangan. Karena itulah, banyak pihak mempertanyakan yang sebenarnya menjadi motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Namun ternyata tersangka Barada Richard Eliezer atau Baradae sudah mengungkapkan motif itu kepada LPSK. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyatakan Baradae yang kini berstatus sebagai Justice Collaborator telah menceritakan motif pembunuhan terhadap rekannya sesama ajudan Ferdy Sambo itu. Baradae sudah menyampaikan motif ke LPSK, kata Hasto saat dikonfirmasi awak media Minggu 4 September 2022. Motif itu diungkapkan Barada Eliezer saat proses asesmen pengajuan permohonan menjadi Justice Collaborator. Namun, Hasto tidak mau berbicara banyak soal motif tersebut, sebab, kata dia, kewenangan untuk mengungkap motif itu bukan berada di ranah pihaknya. Ia sudah mengetahui motifnya, tapi itu bukan kewenangan kami, ucap Hasto. Terkait hal tersebut, LPSK menjamin keamanan dan keselamatan Barada Eliezer hingga nantinya menjalani persidangan. Termasuk kata Hasto, menjamin agar pernyataan atau keterangan Barada Eliezer tidak berubah seperti apa yang ada di berita acara pemeriksaan. Ini yang harus kita selamatkan, keterangan-keterangan Barada Eliezer ini diharapkan sampai akhir persidangan konsisten, tidak ada yang berubah, dan kami akan terus dampingi, tutur Hasto.